di Elite Podcast. Kali ini di episode yang baru bersama saya Cahya Karisma Kristi yang akan menjadi host untuk episode kali ini. Nah, hari ini kita punya topik yang sangat menarik teman-teman, dan pastinya bikin kalian jadi pengen langsung berkemas dan pergi ke daerah yang berbeda. Kenapa sih kira-kira kayak gitu ya? Nah, karena hari ini kita akan ngomongin tentang pertukaran mahasiswa, menemukan passion di budaya yang baru. Makanya nih, pasti kan kita nggak asing lagi ya sama yang namanya pertukaran mahasiswa. Bayangin aja, kita bisa belajar di tempat yang baru, menemukan budaya baru, bertemu dengan teman-teman baru, dan siapa tahu kita juga menemukan minat atau skill baru gitu. Nah, hari ini bertepatan karena topik kita seperti itu, kami mengundang teman-teman PMM juga ada di tempat ini. Kita akan ngobrol santai dengan dua tamu istimewa kita ini tentang pengalaman mereka dan cerita mereka selama mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka. Yuk kita mulai. Boleh dimulai dengan perkenalan dari kakak cantik beralmet ungu ya teman-teman. Halo Sobat Merdeka, perkenalkan nama aku Yolanda dari Caca Sekalahi. Aku dari kampus Politeknik Mandiri Bina Prestasi Medan. Angkatan berapa kak kira-kira? Angkatan 2022. Oh, hai Kak Yola. Hai. Selamat datang. Selanjutnya. Oke, perkenalkan namaku Gregorius Saberlezi Dufau dari Universitas Bangka Belitung angkatan 2021. Halo Kak Greg. Halo, host. Selamat datang. Thank you. Nah, senang banget ya kalian berdua bisa bergabung di tempat ini. Langsung aja aku pengen nanya. Jadi gimana nih ceritanya? Apa yang bikin pengalaman kalian berkesan, atau ada nggak cerita spesial kalian selama kalian di Jakarta ya? Ada nggak kira-kira kultur shock atau apapun itu? Boleh nih, penasaran. Kalau dari aku sendiri pengalaman itu banyak, apalagi di UKI ini sendiri, di PMM juga, di asrama itu sangat banyak. Tak terhingga lah kalau misalnya spesial itu kayak pembelajarannya di sini kayak santai banget dan ya easy lah, bukan easy juga sih, lebih tepatnya kayak enjoy. dinikmati dan juga pengalaman kayak pergi ke destinasi wisata dan dibiayai oleh Kemendikbud itu sendiri. Itu sangat-sangat pengalaman yang tak terhingga lah ibaratnya, ya menguntungkan juga. Dan juga waktu di Pulau Tidung itu sangat very spesial lah. Oh, kalian pergi ke Pulau Tidung ya? Ya, Oh. itu juga program yang dinamakan kontribusi sosial. Jadi kami itu di PMM itu ada 4 bagian modul Nusantara, itu kebinekaan, refleksi, inspirasi, dan kontribusi sosial. Refleksi, inspirasi, dan kalau kontribusi yang sosial. itu kira-kira ngapain ya Kak? Kalau refleksi dan inspirasi itu kayak, kalau refleksi itu kan ada 5 sesi. Jadi refleksi itu kayak ketika di UKI itu seperti apa, berbeda-beda sih. Soalnya kayak dosen modul Nusantaranya itu kayak kasih temanya itu beda-beda. Kayak ada misalnya kayak di kelompokku sendiri itu misalnya ketika udah sampai di UKI itu kamu itu udah jadi apa sebelum itu. Misalnya sebelum kamu tiba di UKI itu kamu itu seperti apa, who I am. Oh. Ya itu temanya, who I am. Iya, jadi kalian menemukan sisi baru. Iya, dari sisi diri baru. kalian. Kalau inspirasi itu, kelas inspirasi itu mengundang orang-orang yang jadi inspirasi. Kayak kemarin di dua inspirasi itu, pertama itu Pak Teras Nara, dosen hukum yang jadi sekarang anggota DPD ya, anggota DPD RI. Keren. Sekarang. Dan yang kedua itu dari kampus Merdeka juga, kayak memberitahukan pengalaman-pengalamannya selama di kampus Merdeka gitu. Mau diberitahu lagi soal kontribusi sosial? Boleh. Kalau kontribusi sosial itu kami pergi ke Pulau Tidung. Jadi 101 mahasiswa PMM itu kami pergi ke Pulau Tidung, ya kayak mengajar anak SD, menanam pohon mangrove. Oke. Dan ya selain itu snorkeling, naik bandana boat kayak gitu. Itu hiburannya. Ya, hiburan. Oke. Berarti kalian punya agenda tersendiri waktu di sana.
Kalau dari Kak Yolanda gimana? Kalau dari aku sih pengalaman spesial itu ada beberapa ya Kak. Baik dari pengetahuan baru, pertemanan di kampus, di asrama, ya, dan yang paling unik itu lalu lintas di Jakarta sih Kak. Oke. Lalu lintas di Jakarta sama di Medan itu beda jauh banget. Kira-kira kenapa beda jauhnya bagaimana? Karena kalau di Medan itu lalu lintasnya kalau misalnya lampu merah nih ya Kak, pasti langsung banyak klakson kayak tin dari belakang, padahal kita lagi ngantri nih. Iya. Jadi kadang kalau Harusnya sabar ya. Iya, kalau lagi berkendara tuh kayak takut gitu Kak. Tapi kalau di sini tuh tertib sih menurutku gitu. Terus kalau di Jakarta transportasinya kemana aja kita itu ada gitu. Oke. Kira-kira kamu kesannya kan karena sama transportasi yang di Jakarta. Udah pernah naik apa aja nih transportasi umumnya? Kira-kira? Busway, LRT, Oh, MRT. udah pernah. Oh iya. Berarti udah semuanya, hampir semua ya. Mungkin kalau ada kesempatan naik bus kapan-kapan ke Bandung naik bus. Boleh. Ya jangan ragu datang lagi nanti ke Jakarta di UKI ya pastinya ya. Jelas. Oke. Nah, terus kita beralih lagi nih ke topik selanjutnya. Boleh nggak kalian ceritain dikit tentang diri kalian gimana awalnya waktu itu tertarik ikut program pertukaran mahasiswa ini? Gimana? Awalnya aku tertarik karena lihat sahabat-sahabat Merdeka yang ikut PMM juga Kak. Jadi aku kayak pengen beradaptasi ke lingkungan baru, cari pengalaman baru, pengetahuan baru di luar dari zona nyaman aku sendiri gitu. Bagus. Terus ada coach juga yang bilang Kak, kalau kita mau maju tuh kita harus ngerasain salah satu dari dua hal ini. Apa tuh? Yang pertama jatuh cinta, yang kedua patah hati. Oke. Kenapa seperti itu coba? Karena aku ngerasain salah satu dari itu Kak. Yang mana? Yang fall in love atau yang broken heart ini? Broken heart. Wow. Jadi aku keluar dari zona nyaman itu dan aku mau cari tempat baru untuk mengembangkan diriku. Setuju. Dan jauh dari hal-hal yang menyakitkan itu. Benar sih, jangan terpuruk ya gitu ya. Kita harus berani untuk melangkah maju lagi ke depan. Masa lalu bolehlah ada ya gitu. And you know guys, I get it. Oke, mantap. I'm happy for you sis. Keren. Terus dari banyaknya universitas yang ada, kenapa kalian memilih Universitas Kristen Indonesia? Apa yang bikin kalian tertarik? Gitu, coba diceritain. Kalau dari aku sendiri, UKI itu bagus, hebat, dan cocok lah untuk menimba ilmu. Apalagi kayak dari aku sendiri kayak gak menyesal gitu memilih PMM di UKI. Kayak ada pengalaman dan pengetahuan baru gitu di UKI ini. Sebelumnya udah mengenal UKI apa gimana? Sudah, apalagi UKI ini alma mater orang tua saya. Gitu. Tahun 85 kalau gak salah. FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bagus. Berarti karena emang udah kenal terus ada kesempatan saya ingin mencicipi hal tersebut ya. Gimana? Senang nggak selama di UKI? Senang, apalagi teman-temannya itu kayak ya rata-rata friendly dan humble gitu, dan terutama host kita ini kan. Ya, thank you. Kalau dari Kak Yolanda gimana? Kenapa sih, milih Kak, UKI? kenapa tertarik ke UKI itu yang pertama aku pengen nyoba ke Jakarta karena banyak yang bilang kalau Jakarta tuh keras gitu. Terus aku suka dengan tantangan gitu ya. Jadi aku pengen ke Jakarta. Terus aku lihat di web ada Universitas Kristen Indonesia. Terus aku menelusuri jurusan apa-apa aja dan kebetulan ada jurusan aku di UKI nih gitu. Jadi setelah aku masuk ke Jakarta dan UKI, lingkungan UKI, ternyata sorry to say, sebenarnya lebih keras Medan. Serius, coba ceritain kenapa sih kok bisa gitu? Karena dari segi kriminalitas dan lebih keras di Medan gitu Kak. Bertahan hidupnya sih. Iya, terus kalau di Jakarta, kalau misalnya kita jam 11-an atau jam 12-an pulang dari luar tuh kayaknya minim untuk kriminalitasnya gitu, tapi harus tetap waspada ya guys. Tapi kalau di Medan tuh jam tengah 10 atau jam 9 tuh udah bahaya ya. Bahaya atau jangan main malam-malam gitu. Iya,
Oh iya sih, kalau di Jakarta sih memang kadang kan kita punya banyak kamera juga sih, ya kan, CCTV di mana-mana, jadi bisa ketahuan. Tapi semoga siapapun teman-teman di luar sana pasti selalu aman ya. Amin. Gitu. Amin, amin. Terus dari cerita kalian boleh nggak aku tanya lebih ngulik lagi pengalaman waktu kalian pertama kali masuk Universitas Kristen Indonesia nih dari bandara, terus kalian kan tinggalnya di mana kalau boleh tahu? Asrama. Di asrama di sini ya? Asrama di sini. Nah ya, ada asrama di UKI, terus kalian tinggal di situ. Kira-kira gimana lingkungannya, pertemanannya, atau apapun itu, silahkan coba. Kalau dari aku sendiri kayak pertama mikirnya apakah lingkungannya nih gimana gitu, apalagi Jakarta kan bisa dibilang kota yang agak-agak keras, padahal ya ternyata setelah beradaptasi gitu ternyata ya kalau kita gak berpikiran aneh-aneh ya mungkin lingkungan itu akan ya seperti yang akan kita bilang lingkungan yang aman, dan ya mudah lah, bukan mudah juga sih beradaptasi, butuh waktu 2 minggu untuk beradaptasi untuk berada di lingkungan UKI ini, apalagi kayak pertama gugup-gugup, ternyata ya udahlah, enjoy aja, nikmati aja lingkungan baru gitu di UKI. Kalau Kayolan gimana? Kalau dari aku sendiri, waktu aku dinyatain lulus di Universitas Kristen Indonesia, aku mikir kayak bisa nggak ya nanti di Jakarta aku beradaptasi gitu, ada rasa takut gitu Kak. Tapi waktu aku pertama kali menginjakkan kaki di Bandara Soekarno Hatta di Jakarta itu kayak ini beneran aku di Jakarta gitu. Oh iya. Kayak nggak pernah terfikirkan kalau di semester awal aku bisa ke Jakarta gitu Kak. Dan Gratis ya? dan itu gratis dari pemerintah gitu. Aduh, enak banget gitu. Dan setelah aku masuk ke UKI, ketemu sama dosen-dosen yang humble, terus teman-teman yang welcome, kayak Kak Cahya. Jadi aku merasa kayak dihargain banget. Aku seneng banget masuk Universitas Kristen Indonesia. Oke, thank you. Kira-kira kalau aku boleh tahu pendapat kalian selama belajar di sini itu gimana? Baik itu dari materi, dosennya, atau apapun itu gimana menurut kalian? Susah nggak? Atau malah menurut kalian ada hal baru yang kalian temukan di sini? Gimana? Mau mulai dari mana? Kalau aku sendiri Kak, dari dosennya ya, friendly and enjoy. Yes, benar. Friendly and enjoy itu kayak belajar sih ya santai aja. Kalau kita mau belajar, ya udah belajar. Kan itu toh untuk diri kita sendiri ya Kak. Iya. Jadi kalau di sini lebih ke kalau kita mau belajar, kita tambah pintar. Kalau lo nggak mau belajar ya udah gitu. Iya, benar. Nggak ada yang nekan gitu, nggak ada rasa tertekan kalau di UKI. Kalau dari aku sendiri itu dosennya kayak harus tepat waktu gitu, kayak, dan mahasiswanya itu juga harus menyesuaikan gitu, kayak ya udah sambil belajar manajemen waktu, apalagi dari aku sendiri itu kayak malas bangun pagi gitu, serius malas. Benar-benar pagi itu malas bangun, cuma ya dibiasakan, ternyata makin lama ternyata bangun pagi itu lebih enak bisa. Dan ya itu sih satu pelajaran yang dapat di UKI ini, itu manajemen waktu yang harus dibiasakan gitu. Terus aku pengen tanya kesan kalian, kan aku kan tadi udah tanya UKI secara garis besar. Dari pendapat kalian pribadi, gimana menurut kalian sastra Inggris di Fakultas Sastra dan Bahasa? Boleh nggak kalian ceritain, baik itu dari lingkungannya nih, kan bisa kelihatan ya beda banget lorong FSB sama lorong yang lain. Betul, boleh nggak kalian betul. kesan kalian waktu masuk, waduh apa nih, atau gimana tuh? Kalau aku sendiri waktu pertama kali masuk ke gedung AB ya, Iya, gedung AB tuh kayak bingung, ini fakultas sastranya di mana ya gitu. Iya. Karena pertama kali aku masuk tuh yang aku dapetin fakultas pendidikan kalau nggak salah. FKIP ya. Ya, FKIP. Dan waktu aku masuk ke fakultas sastra di awal, kayak tuh orang-orang di sini kayaknya kreatif banget gitu, karena banyak maksudnya karya-karya dari kreativitas tangan dan kreativitas tangan dari anak-anak sastra gitu. Kak, aku salut sih sama fakultas sastra di UKI. Iya. Terus kalau ini anak-anaknya gimana? Selama kamu misalnya lewat-lewat atau gimana gitu? Selama yang aku alamin Kak, welcome, dan mereka
buat kita jadi minder. Oke. Kayak merangkul. Thank you. Dan aku merasakan moto dari UKI, Apa tuh? Coba ingat nggak? dilayani, Melayani. bukan Bukan dilayani. untuk dilayani. Betul. Benar. Betul sekali. Jadi itu tergambar dari Iya. Simlay. Oke, bagus. Kalau dari Bang, Oke, kalau dari aku kayak lingkungannya ya bagus sih, kayak orang-orangnya atau anak-anak di FSB itu welcome gitu. Dan pertama kali melihat gedung Fakultas Sastra itu kayak kayak cobalah kalau misalnya aku juga mikir kayak cobalah kalau aku terapkan maksudnya di Univasalku, cuma karena beda fakultas ya, tapi ya udahlah. Udah kayak terkagum-kagum gitu, kayak di Univasal nggak ada, cuma ya udahlah, mungkin jadi suatu motivasi mungkin untuk membenarkan hal itu, dan anak-anaknya juga kayak ya udah bergaul dan welcome gitu, tidak mau, maksudnya tidak membeda-bedakan mau PMM atau mau UKI gitu, tidak membeda-bedakan, welcome gitu. jadi selama kalian di sini kalian udah punya, ya kita nggak usah tutup-tutupi kalau misalnya di dalam pertemanan pasti ada yang namanya circle. Tuh, kalian udah dapat circle-nya nggak selama di UKI atau gimana? Atau kalian malah lebih memilih untuk berteman secara luas? Iya. Gimana? Kalau aku sendiri lebih berteman secara luas sih, Kak. Iya. Karena aku nggak terlalu suka sama yang namanya circle-circle. Oh, oke. Kalau Greg gimana? Kalau dari aku nggak terlalu suka yang namanya circle, ya udah kayak udah mau berteman sama siapapun juga ya udah silahkan, karena kita kan nggak tahu kedepannya itu seperti apa, dan PMM ini sangat bagus ya guys ya untuk mencari relasi. Setuju karena kalian nggak hanya ketemu yang dari sesama dari Medan, sesama dari Jakarta, ini Betul. dari dua daerah yang berbeda aja udah di sini ya. Iya. Dari Bangka Belitung, dari Medan. Medan. Dari Manado juga ada, Iya. Sulawesi ada. Jadi dari seluruh bagian-bagian Indonesia ada ya di UKI ya. Ada di UKI. Bener. Itu mengapa kalian tahu nggak kalau UKI ini sebutannya apa? Unity in the Diversity ya kalau nggak salah. Itu benar, tapi satu lagi UKI ini dibilang sebagai Indonesia Mini. Iya. Ya kan? Kalian bisa lihat nggak kira-kira? Ya betul. Bisa. Kelihatan. Kelihatan. Dari mana coba? Suku kalau di UKI ini rata-rata ya sepengetahuanku kayak di UKI ini rata-rata itu ada dari Sumatera itu suku Nia, suku Batak, dan ada juga dari suku Timur yaitu Papua, ada juga dari Flores kayak NTT gitu, kayak Indonesia Mini banget. Iya. Bahkan Kalimantan pun ada di sini, orang Iya, Kalimantan. Sulawesi, Sulawesi. semua ada ya. Senang sih, kami juga walaupun kita udah dibilang Indonesia Mini, walaupun bertambah lagi nih dari kalian, tuh kita senang banget untuk menyambutnya. Karena memang berinteraksi dengan orang baru agak menakutkan awalnya Iya, ya, karena betul, ada betul. takut, ada rasa penolakan. Tapi ternyata ketika kita mencoba, nggak semua pikiran negatif Iya. itu benar ya kan. Betul. Sama tadi yang kayak Kak Greg bilang, ya kalau kita berpikiran positif pasti lancar Lancar gitu. terus ya. Dan nggak harus berpikiran buruk terus benar. Betul. Nah, beralih ke topik selanjutnya nih. Kira-kira ada nggak culture shock-nya kalian waktu kalian di UKI dan di FSB? Culture shock-nya? Kalau dari aku sendiri kayak pertama kali datang itu waduh, ibaratnya kayak belajar di kelas itu sesantai itu, Oh, santai belajarnya banget. ya. Iya, dan dosennya juga kayak ya udah easy going aja kayak gitu, menikmati. Ada dosen yang galak nggak? Ya nggak ada sejauh ini, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada sejauh ini, nggak ada. Semua baik-baik lah ibaratnya, dan membimbing juga anak-anak PMM gitu. Yes. Kayak ya udah menikmati jadinya enak gitu. Oke. Kalau dari kamu deh? Aku sih, Kak, kalau culture shock itu sama kayak Greg ya. Cuman lebih kayak wah sesantai ini ya gitu. Awalnya aku takut kayak bakalan sama nggak ya sama kampus Sasa. Benar. Agak menakutkan, tapi udah Ternyata Dinikmati aja. nggak semenakutkan Iya. itu. Dinikmati aja jadinya. Setuju. Keren sih cerita kalian hari ini, benar-benar membuka wawasan baru juga ya tentang
program pertukaran mahasiswa merdeka, karena tadi Greg sama Yolan juga udah menjelaskan beberapa hal-hal yang kegiatan apa aja yang udah kalian lakukan selama program ini. Dan untuk aku penasaran nih, selama kalian udah melakukan kegiatan ini, kalian ada di tempat baru, menemukan budaya-budaya baru, ada nggak skill atau passion baru yang kalian temukan dalam diri kalian? Kalau dari aku sendiri kayak skillku itu kayak pertama kayak pengetahuan baru, membuat paper, dan kayak ada pengetahuan baru kayak yang berbeda gitu di Unifasal. Kayak ya udahlah, coba dulu di UKI kan, siapa tahu dapat, ternyata dapat ada beberapa teori-teori disaster yang maksudnya yang selama ini ingin ku ketahui tapi di Unifasal mungkin masih terbatas, dapat di UKI kayak senang banget gitu, kayak enak kali gitu. Senang mendengarnya. Bagaimana dengan Kayla? Kalau misalnya skill itu kan nggak harus dari mata-mata teori kan, Kak. Jadi aku lebih ke bakat bernyanyi sih, Kak. Di sini aku lebih berani untuk mengeluarkan bakat itu gitu, karena lebih diapresiasi. Keren. Karena di beberapa event aku udah mencoba untuk berani dari keluar dari zona nyaman aku. Kamu tampil ya? Iya, di depan banyak orang. Keren, bagus tuh. Iya, seneng banget. Kayak, aku bisa ternyata. Gitu. Berarti kamu ada talenta dalam bernyanyi dan di sini dimanfaatkan dengan baik. Nah, boleh nggak aku minta dikit aja coba spill suaranya yang cantik itu? Boleh nggak? Lagu apa ya? Mardoholo. Coba molo. Molo dong masalah. Mana orang pambenaki. Sayang cuma itu hasian. Keren. Terima kasih. Terus untuk yang terakhir nih, aku penasaran, ada nggak kesan atau pesan yang ingin kalian sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang tertarik dengan PMM tapi masih ragu atau takut untuk mengikutinya? Coba ada nggak? Kalau dari aku untuk sobat-sobat merdeka yang ada di luar sana, jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman kalian. Coba keluar, cari pengalaman baru, pengetahuan baru, teman-teman baru, jalan-jalan gratis. Betul. Itu paling penting sih, pengetahuan baru sama jalan-jalan gratis. Gitu. Dan terutama kalian harus pilih UKI guys untuk PMM-nya. Benar. Gimana dari Untuk sobat-sobat merdeka, jangan lupa pilih UKI guys ya. UKI itu sangat bagus untuk PMM-nya, dan jangan mudah menyerah karena kebanyakan di pemikiran orang-orang di luar sana kayak apakah aku bisa mengikuti PMM ini. Jangan mudah putus asa dan banyak berdoa juga guys. Siapa tahu PMM 5 di UKI terrealisasikan. Dan jangan lupa pilih UKI. UKI unggul, UKI hebat. Benar sekali ya. Jadi yang mau ikut program Merdeka Belajar Kampus Merdeka jangan takut. Terus tadi kata-kata dari Kak Yolanda bilang, ingat banyak kesempatan yang bisa didapatkan melalui program ini. Kalau dari Kak Greg bilang jangan pesimis dulu, banyak berdoa dan yakin pasti bisa masuk. Betul. Itu. Baiklah, terima kasih Kak Yolanda dan Kak Greg sudah mau menjadi narasumber untuk podcast kita kali ini. Dan tadi adalah sebagai pertanyaan penutup untuk podcast kita hari ini. Oleh karena itu, Elite Podcast hari ini sampai di sini. Sampai jumpa. See you. Dadah.